Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Latifah Aulia. I'm from 10 Group, and then today I would like to present the specific strategy for the vocabulary learning. The first material is definition of vocabulary. Vocabulary is the collection of words, noun, and used by a person. It is a core component of language participancy. Vocabulary supports speaking, listening, reading, and writing. Vocabulary knowledge include repetition vocabulary and then productive vocabulary. Jadi vocabulary ini adalah kumpulan kata yang diketahui dan digunakan dalam bahasa Inggris. Kosakata ini merupakan komponen utama dalam kemampuan berbahasa. Artinya semakin banyak kita menguasai kosakata, semakin mudah juga untuk kita memahami dan menggunakan bahasa Inggris. Nah, vocabulary ini mendukung 4 keterampilan berbahasa, yaitu yang pertama speaking. Nah, dalam speaking ini kan karena kita membutuhkan kosakata untuk menyampaikan pendapat atau berbicara dengan orang lain. Nah, listening ini dibutuhkan karena kita itu harus memahami arti kata yang kita dengar. Nah, di dalam reading ini karena dalam berbahasa Inggris kita membutuhkan banyak kosakata untuk memahami isi bacaan tanpa sering membaca buku. Nah, dalam writing ini kita membutuhkan kosakata ini untuk menulis agar menjadi lebih jelas dan bervariasi. Jadi agar tulisan itu bervariasi. Nah, selain itu, vocabulary juga dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu receptive vocabulary, yaitu kosakata yang kita pahami atau pahami saat membaca atau mendengar, tetapi belum tentu bisa kita gunakan. Nah, sedangkan productive vocabulary ini adalah kosakata yang hanya kita pahami, tetapi juga bisa kita gunakan saat berbicara dan menulis. Contoh semisal kita tahu kata beautiful. Nah, saat kita membacanya itu kita tahu kalau kata beautiful itu artinya cantik kan. Nah, itu tuh termasuk receptive vocabulary. Nah, ketika kita bisa mengatakan dalam satu kalimat she is beautiful, maka kata tersebut sudah menjadi productive vocabulary. Karena selain kita tahu, kita juga bisa mengatakan. Contohnya itu semisal kita tahu arti kata beautiful. Nah, saat membacanya itu kita termasuk ke dalam receptive vocabulary. Nah, ketika kita bisa mengatakannya dalam komunikasi, contoh kayak she is beautiful, maka kata tersebut itu sudah menjadi productive vocabulary karena digunakan dalam percakapan. Next is the importance of vocabulary mastery. Essential for effective and then communication help learn, understand text better, and enable clear expression of idea, and then improve language test perform, encourage confidence and communication. Nah, menguasai kosakata itu sangat penting karena menjadi dasar dalam komunikasi berbahasa Inggris. Nah, di poin yang pertama itu kosakata ini sangat penting agar kita dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, di poin yang kedua itu help learn, understand text better. Berarti semakin banyak kosakata yang kita kuasai, semakin mudah juga kita untuk memahami isi bacaan. And then enable clear expression of idea, berarti kita itu dapat menyampaikan ide dengan lebih jelas dan tepat. Jadi kalau misalnya kita menguasai vocabulary, memudahkan kita untuk menyampaikan ide dengan lebih jelas dan tepat dalam bahasa Inggris. Next is improve language test perform. Berarti penguasaan kosakata ini dapat membantu memperoleh nilai yang lebih baik dalam tes berbahasa Inggris. And then encourage confidence and communication. Berarti kita itu menjadi lebih percaya diri saat berbicara karena memiliki banyak pilihan kata. Jadi kalau misalnya kita udah menguasai kosakata dalam bahasa Inggris, memudahkan kita untuk percaya diri gitu dalam berbicara berbahasa Inggris. Next is classification of vocabulary learning strategy. The first is discovery strategies, gauging meaning from context using dictionaries, asking teacher or
classmate. And then consolidation strategies. The first is memory strategies, cognitive strategies, metacognitive strategies, and social strategies. Nah, strategi belajar kosakata ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu discovery strategies, yaitu strategi untuk menemukan arti kata baru. Caranya antara lain dengan menebak arti kata dalam konteks kalimat menggunakan kamus atau bertanya langsung kepada guru atau teman. Contohnya itu saat membaca kalimat "He wore a jacket because it's freezing." Nah, kita mungkin belum tahu arti kata freezing, tetapi dari konteksnya kita bisa nebak bahwa artinya itu sangat dingin karena kan sambil memakai jaket gitu kan. Nah, yang kedua yaitu consolidation strategies, yaitu strategi untuk meningkatkan dan menggunakan kosakata yang sudah dipelajari agar tidak mudah lupa. Nah, strategi ini meliputi memory strategies, yaitu meningkatkan kata melalui gambar atau association, and then cognitive strategies, yaitu mencatat atau mengulang kosakata, and then metacognitive strategies, yaitu merencanakan dan mengevaluasi proses belajar, and then social strategies, yaitu yaitu belajar bersama guru atau teman. Next is mnemonic strategies or keyword method. The first is connect a new word with familiar word, use mental image and association, and then makes vocabulary easier to remember, and then effective for beginner, and then involve long-term retention. Jadi di slide ini menjelaskan strategi menghafal kosakata baru dengan menghubungkannya ke kata atau gambar yang sudah dikenal. Tujuannya yaitu supaya kata baru lebih mudah diingat. Nah, berikutnya itu di poin pertama yaitu connect new word with familiar words, yaitu menghubungkan kata baru dengan kata yang sudah familiar atau sudah dikenal. Contohnya kayak kata cat. Nah, dihubungkan dengan gambar kucing sehingga lebih mudah diingat. Poin yang kedua yaitu use mental image and association, yaitu menggunakan gambar di dalam pikiran atau mengingatkan suatu kata dalam hal lain. Contohnya itu kayak kata apel dibayangkan sebagai buah apel merah yang sering kita lihat. And next is make vocabulary easier to remember, yaitu membuat kosakata baru menjadi lebih mudah diingat karena dapat menghubungkan atau asosiasi dengan sesuatu yang sudah dikenal. And then effective for beginner, metode ini sangat cocok untuk pemula yang baru belajar berbahasa Inggris karena membantu mengingat kosakata lebih cepat. And then improve long-term retention, yaitu membantu mengingatkan kosakata dalam jangka waktu yang lebih lama sehingga tidak mudah lupa. Nah, mnemonic strategy ini adalah cara belajar kosakata dengan menghubungkan kata baru dengan kata atau gambar yang sudah kita kenal. Nah, metode ini menggunakan imajinasi atau asosiasi sehingga kosakata menjadi lebih mudah diingat. Nah, strategi ini efektif untuk pemula dan dapat membantu menyimpan kosakata dalam jangka panjang. Maybe enough for my presentation. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.